Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu Bagus Kertasegara dengan NRP 001 dari kelas 2 D4 ITA. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya, di mana pada sebelumnya sudah dibahas tentang instalasi dari Yi. Nah, pada kali ini kita akan membahas topik tentang working with Yi. Nah, jadi Yi ini memiliki fitur khusus yaitu Gi untuk info lebih lengkapnya sebentar, di mana kita akan mengikuti suatu modul yang dibuat oleh, Pak Ahmad Syauqi Ahsan, selaku dosen pengampu dari mata kuliah pemrograman framework. Nah, lanjut, apa itu Gi? Jadi Yi2 framework ini menyertakan, tool yang sangat powerful itu yang disebut dengan Gi. Nah, Gi-nya ini, aktif ketika kita mengaktifkan, aplikasi itu dalam mode development. Seperti ini, yang tadi kita jika kalian menonton video sebelumnya pada saat instalasi, nah, video sebelumnya itu membahas tentang, mode development. Jadi untuk lebih lengkapnya cek di video sebelumnya. Selanjutnya, Gi itu bisa diatur agar dapat diakses oleh, IP tertentu saja. Jadi ini keamanan Gi itu bisa allow aksesnya itu bisa di-set siapa aja. Nah, pada sini kan di-set, localhost. Selain localhost, bisa kita nambahkan IP yang mana saja. Jadi seperti itu. Selanjutnya, mengakses Gi itu ada 2 tipe sebenarnya. Yang tipe pertama ini untuk yang aplikasi yang belum mengaktifkan yang namanya pretty URL, dan yang di bawahnya ini, dia sudah mengaktifkan yang namanya pretty URL. Jadi seperti itu. Untuk lebih lengkapnya apa itu pretty URL, entar akan ada di slide-slide setelahnya. Nah, terus, Gi ini juga tools Gi ini memiliki fungsi. Nah, ini ada fungsi-fungsinya, di antaranya bisa generate model, kontrol, dan CRUD. Nah, maksudnya CRUD ini adalah create, update, delete, view, dan yang lain-lainnya, seperti itu. Jadi, syarat untuk membuat CRUD ini, kita harus memiliki yang namanya model. Kalau kita sudah memiliki model, kita bisa membuat CRUD. Seperti itu. Dan yang lainnya juga bisa form, modul, extension, itu bisa digunakan Gi juga. Nah, ini ada catatan untuk mengakses Gi, itu pastikan model generator dari Gi, nah ini sudah terhubung dengan database. Nah, pada video sebelumnya ini sudah dibahas, kita, connect database itu pada settingan config. Jadi di bagian common itu ada config, nah terus masuk ke main lokal. Nah, di sini ada MySQL, nah ini nama database-nya, seperti itu. Lanjut, nah model generator. Nah, model generator ini digunakan untuk membuat model sebuah tabel pada database. Jadi tabel yang ada pada database itu bisa dibuat suatu model. Nah, nanti dengan cara menginisial nama tabelnya, nah itu dia akan otomatis menggenerate suatu model. Sebelum generate kita bisa preview-nya dulu. Apakah kode-kodenya sudah sesuai, atribut-atribut udah sesuai belum dengan yang ada di tabel, seperti itu. Nah, model ini kita bisa, membuatnya itu di mana biasanya kalau di basic template itu langsung di bagian models. Tapi, pada kasus di advanced template, nah model bisa dibuat di 3 tempat, yaitu di backend, di sini ada folder model, nah terus di bagian common juga ada bagian, ada model. Selanjutnya ada di bagian front end juga ada model. Nah, seperti itu.
Lanjut CRUD generator. Nah, CRUD generator ini, digunakan untuk membuat form index, form create, update, dan delete. Nah, jadi kita harus mengetikkan nama modelnya lengkap dengan namespace-nya. Artinya, namespace di sini maksudnya path-nya. Jadi, seperti ini, kalau bisa saya perbesar. Nah, ini app models jurusan. Nah, app ini maksudnya kalau di bagian advanced template itu adalah front end atau back end. Jadi kalau model kita ada di back end atau common, kita bisa common models jurusan seperti itu. Nah, ini juga nama search ini sebenarnya opsional. Nanti ketika di CRUD-nya apakah kita akan menambahkan search atau tidak, seperti itu. Lanjut, controller juga sama. Jadi kita taruh path controller-nya itu ada di mana. Jadi ini kan di app controller, jurusan controller. Jadi tinggal di preview, langsung keluar. Tinggal di generate. Nah, CRUD ini berbeda dengan model generator. Jadi kalau di model itu menghasilkan satu file, kalau di CRUD itu menghasilkan banyak file. Jadi untuk di controller sendiri itu ada satu file, terus ada di model itu satu file, model, jurusan search, dan di view itu ada, folder untuk menampung, view-nya seperti form, search, create, index, update, dan view. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini kita bisa meng-customize, GUI-nya. Nah, itu, nanti menggunakan templates. Dari templates ini kita ambil di vendor atau sebenarnya istilahnya kita, nge-copy vendor ini, nah itu ke folder template. Nah, folder template ini nanti kita bisa taruh di aplikasi kita, di front end atau back end atau maupun common, seperti itu. Nah, nanti tinggal dibuat, konfigurasinya aja seperti ini. Di bagian, eee, kalau di bagian sini misalnya di back end itu di-config terus di main lokal sepertinya. Ya, main lokal. Di main lokal itu ditambahin yang namanya di bawah kelas, ini kan modul segi. Nah, ini ada modul segi, nah ini kan kelas. Nah, di bawah sini kita tambahin yang namanya, generator. Jadi generator itu ada ini, seperti ini. Entar kita akan mencobanya untuk meng-custom-nya. Nah, lanjut, kita akan masuk pada tadi customize sudah. Nah, untuk penggunaannya, pada code template ini kita bisa memilih, template-nya mau yang mana, seperti itu. Nah, ini juga routing pada Y2, routing-nya itu misalnya kita di indeks, kalau belum menggunakan, pretty URL, nah itu akan seperti ini, indeks PHP. Nah, ini, apa namanya, indeksnya, terus jurusan indeks. Jadi indeks ini adalah indeks yang, paling kayak istilahnya kayak gerbangnya, terus R ini, argumennya itu jurusan slash indeks. Jurusan slash ini maksudnya nama controller slash nama view. Jadi controller jurusan, view-nya create, seperti itu. Dan untuk update sama delete ini diperlukan argumen ID. Jadi untuk, sama view juga. Jadi untuk update delete view itu memerlukan argumen ID. Di ID berapa, delete berapa, view-nya berapa, kayak gitu. Soalnya pretty URL. Pretty URL ini, tinggal apa namanya, tinggal aktifkan saja dan menambahkan file, itu, filenya itu dibuat, biasanya di bagian folder web. Jadi isinya seperti ini, di namanya itu htaccess, isinya seperti ini. Nah, nanti, keunggulan dari pretty URL ini untuk menghilangkan, apa namanya, sintak yang kayak begini, kayak, routing yang indeks PHP tanda tanya R sama dengan, nah itu
bakal hilang. Jadi nanti dia langsung jurusan/index seperti ini. Nah, ini kan langsung website/kontak. Jadi nama kontrolnya site, action atau, action-nya itu kontak atau manggil view kontak, seperti itu. Jadi nggak perlu index.php tanda tanya R sama dengan itu nggak usah lagi. Seperti itu. Nah, kita akan langsung masuk. Ini, ada beberapa latihan, cukup banyak, ada 5. Eee yang pertama itu kita disuruh untuk memodifikasi CURD sama model. Sebenarnya sepertinya sebentar saja ini. Kita akan masuk pada membuat database dulu. Pada database aplikasi yang kita buat sebelumnya, buat tabel item kategori dan item. Berarti kayak gini ya. Baik, kita masuk ke bagian ini, ke Memartku. Terus ini masuk pada bagian, sini, item ya. Nah, itu lihat kolomnya item berapa, 1, 2, 3, 4. Ada 4, go. Tunggu sebentar. Nah, sini yang pertama itu ada ID. Selanjutnya ada name, price. Setelah itu ada kategori ID. Nah, ini untuk ini dia itu auto increment. Name itu varchar 255. Price itu int 11. Kategori ID int 11. Oke, sip. Nah, sudah jadi. Langsung, yang kedua itu membuat tabel dengan nama item kategori. Item kategori itu ada 3. Go. Ada ID. Ini 11 ya. Terus name, parent kategori. ID 11 itu auto increment. Name itu varchar 255. Parent kategori itu int 11. Parent kategori int 11. Ini boleh nol. Lanjut. Nah, setelah itu kita akan menghubungkannya itu dengan cara relation view, di bagian harusnya dia di item. The item struktur relation view, constraint name, constraint kategori, kolomnya itu kategori ID, database-nya Memartku, tabelnya dengan tabel item kategori bagian ID. Sip, kita save. Nah, untuk mengeceknya kita bisa buka Memartku, more, decide. Nah, di sini sudah ya, sudah terhubung. Nah, ini sesuai dengan yang kita buat yang dari sini. Seperti ini. Sudah. Nah, lanjut sekarang setelah membuat itu, kita langsung nge-customize-nya. Oke. Pertama buka dulu, buat ke directory template. Nah, save dulu. Saya akan membuat template-nya itu pakai bagian common. Ini folder templates. Nah, setelah itu
copy directory CURD di dalam vendor, saya buka, vendor, Usoft, YG, vendor Usoft, YG, SRC, terus generator. Tunggu sebentar. Nah, lanjut. Itu yang di-copy itu bagian CURD. Kemudian paste ke dalam directory templates. Berarti ini di-copy. Nah, itu dipaste di sini. Nah, ini CURD udah. Selanjutnya kita perlu model. Copy. Paste. Nah, udah. Setelah itu, kita perlu konfigurasi di masing-masing apps. Seperti tadi di main, bukan. Mana ya? Di main lokal kayak. Ya, di main lokal. Nah, di sini. Nah, ini generatornya kita copy. Saya sebentar, ini dirapikan dulu. Ini untuk seperti ini. Jadi di sini namanya itu my CRUD itu dengan nama common template CRUD default. Terus yang kedua my model. Oh, ini harus satu saja. Untuk yang model itu dibuat beda. Sini model. Ini ganti model. Ini my model. Seperti ini. Sudah kan? Nah, berarti sudah selesai. Saya akan coba mengeceknya dengan cara localhost. MyMart. Mematku backend web key backend web key udah masuk belum? Harus front end. Oh, ini perlu indeks. Kita perlu mengaktifkan pretty URL sepertinya. Jadi untuk melanjut tugasnya itu untuk mempermudah, kita perlu mengaktifkan pretty URL dulu. Jadi biar tidak ribet dengan routingnya. Jadi saya akan mengaktifkan pretty URL. Jadi untuk settingan sendiri itu ada di masing-masing aplikasi. Pertama di bagian backend dulu. Jadi saya akan membuat sini new file.
.ht akses. Nah, ini kita copy. Nah, sudah. Dan pada bagian config main, nah itu aktifkan ini TRL. Itu juga di bagian, kita copy saja ini, bagian front end web, nah itu paste. Terus di bagian config-nya, config main, nah itu hapus. Coba, apakah bisa? Nah, sudah aktif. Masuk ke backend. Karena petunjuknya apa? Saya baca dulu. Pada database, sini sudah. Dengan seperti pada gambar samping udah. Buat model dan CRUD. Gunakan formasi untuk berarti sekarang ini kan tadi kita sudah memodifikasi template-nya. Untuk itu kita coba buat modelnya dulu. Nah, kita lihat di bagian sini. Nah, sini udah masuk. Main model sudah ada. Jadi ini untuk template-nya. Jadi template-nya sudah connect seperti itu. Sekarang untuk bagian membuat modelnya itu diperlukan nama tabel name-nya. Itu kan item. Nah, itu udah auto generate. Nah, jadi namespace-nya itu saya ingin taruh model itu di common. Seperti ini. Nah, sebelumnya pada latihan nomor 1 itu tambahkan nama Anda pada setiap komen pada file yang dihasilkan oleh Gi. Nah, ini perlu customize di bagian common, template. Nah, kalau model seperti ini. Itu kita bakal merubah di bagian mananya. Kalau di bagian modelnya itu seperti kita bisa menambahkannya di sini. Biasanya saya menambahkan di sini. Itu Echo. Nama saya Agus. Nah, seperti ini. Itu di bagian model ya. Kita bisa lakukan percobaannya. Ini kita bisa menggunakan main model preview. Nah, untuk previewnya sendiri kita bisa lihat. Nah, di bagian atas. Ini nama saya Agus. Berarti kita untuk modelnya sudah connect. Jadi bisa digunakan. Sekarang langsung generate saja. Nah, sudah benar. Untuk yang kedua itu ada item kategori. Nah, ini langsung item kategori sama taruh di common, sama pakai main model preview. Nah, ini juga ada, harusnya nama saya Agus. Sudah, langsung generate. Nah, untuk yang kedua itu masuk ke CRUD. Nah, untuk CRUD ini filenya lumayan banyak. Ada beberapa di defaultnya. Mungkin ditambah satu-satu bisa. Echo. Nama saya Agus. Ini saya copy saja. Itu ada di search, ada di controller juga. Nanti ada beberapa file. Di view juga ada. Di view, search. Tapi ini kalau search harus diaktifkan dulu. Untuk create, index, update, dan view. Nah, ini seperti ini. Sudah semua? Sudah, langsung masuk sini. Nah, ini modelnya itu ada di common. Nah, ini tadi item. Nah, ini.
Untuk search-nya harusnya ini di bagian backend ini dengan nama item search. Controller juga sama, backend controllers item control. Jadi ini namespace-nya, ini nama filenya. Ini namespace-nya, ini nama filenya. Seperti ini. Untuk view-nya biarkan default. Template-nya kita gunakan MagiROD. Preview. Nah, kita lihat harusnya untuk modifikasinya di bagian atas itu ada nama saya, nama Agus. Semua ada. Seperti itu. Di form juga ada, di create. Seperti itu. Tinggal di generate. Nah, sudah selesai. Sekarang yang kedua itu untuk item. Item kategori. Ini sama backend item kategori search. Controller juga sama item kategori controllers. Pakai MagiROD preview sama generate. Nah, sudah selesai. Ya tugas lagi. Berarti ini kita sudah selesaikan. Ini juga kita nomor 2 membuat database sudah, mengcustomize sudah. Nah, ini membuat CRUD sudah. Nah, tinggal aktifkan URL udah, fit URL udah. Nah, yang terakhir itu kita menambahkan item. Nah, untuk gampangnya langsung saja sini ya. Ini bisa langsung kita cari, itu nama controller itu item, baru masuk ke index. Unexpected nama. Jadi ini terdapat error karena belum ada slash-nya. Jadi saya perbaiki dulu. Ini pada bagian view itu, ini harusnya ada slash. Jadi seperti ini. Di customize-nya. Jadi terdapat error karena kesalahan ini sintaksnya. Seperti ini. Di search view kayak semua ini. Di search juga, create juga, semua ini. Index, update, serta view-nya. View-nya udah ya. Tadi search-nya udah. Udah, kita tinggal ulang saja. CRUD-nya. Item. Nah. Sudah. Nah, ini nanti otomatis bakal di override. Ini. Udah. Masuk ke lagi satu. Item kategori. Item kategori. Item kategori. Template, preview. Sama ya. Backend models.
Nah, langsung item. Nah, udah bisa ya. Untuk filenya sendiri itu bisa dilihat di bagian backend. Nah, untuk file sendiri kita bisa lihat bagian backend itu di models. Di models ini ada search-nya, controller juga udah ada item controller, ada set controller. Nah, untuk view-nya itu bagian view seperti ini. Ada item sama kategori. Nah, jadi tujuannya untuk menambahkan item. Jadi di sini untuk create-nya bisa di sini. Misalnya ini nama itemnya, price-nya itu 200. ID kategori itu 1 misalnya. Nah, ini sepertinya kita harus membuat item kategori terlebih dahulu. Nah, jadi misalnya sus parentnya 1. Seperti ini. Salah. Lagi buat misalnya jaket 1. Nah, ini untuk penjelasan saja. Ini ada ID, ada nama, ada parent. Di sini ID-nya ada berapa, namanya apa, terus parent kategorinya apa. Di sini juga ada action, view, edit, sama delete. Untuk view ini bisa langsung dikasih pilihan update atau delete juga. Terus nanti jika di-update, nah itu seperti yang create ID tadi, create kategori tadi. Untuk delete-nya bisa langsung di-delete saja. Seperti ini misalnya. Nah, akan ada alert, kalau oke bakal di-delete. Setelah 2 saja dulu untuk mempersingkat waktu, langsung ke item. Nah, di item di sini create misalnya ini 200. Nah, ini untuk kategori ID nanti sebenarnya bisa di-custom. Jadi karena berhubung ini udah ada relasinya, nanti bisa di-custom. Nanti di sini ditampilkan itu nama-nama kategorinya seperti jaket, pants, baju atau apa itu saya tambahkan. Tinggal save. Nah, sudah ada. Sudah 1 item. Nah, jadi seperti itu sih untuk gambaran jelasnya. Ini juga di auto generate gig juga menyediakan sortir terbesar atau terkecil. Nah, untuk bisa tambahkan lagi 1, ID 2. Nah, ini di items. Ini untuk ID bisa sortir dari terkecil terbesar, nama A sampai Z, terus harga terendah terbesar, kategorinya juga bisa di gini. Bisa di search juga ID 1, ID 2, AL, D, kayak gitu. Seperti itulah dia. Nah, karena dari latihan sudah saya kerjakan semua, sudah tuntas, sampai Pretty URL juga sudah, tapi mungkin nanti datanya akan saya tambahkan secara offline saja, di luar dari video ini, biar tidak terlalu panjang. Untuk selebihnya sudah saya kerjakan semua dan sudah saya jelaskan semua. Jadi, terima kasih, yang sudah menonton video ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putu Bagus Kertasegara izin untuk undur diri.